Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumus tsulatsa, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 28 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1444 Hijriah, bertepatan dengan 21 November 2022. Maka kita mengadakan ba'dal fajr setelah sholat berjamaah daurah secara online yang pertama di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, yang mana kajian ini, daurah ini diikuti oleh santri dan santriwati Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dan juga kami sebarluaskan bagi mereka ikhwah yang berada di luar Darmasraya untuk mengikuti secara online. Dan pelajaran ini kami berikan modul bagi ikhwah yang hadir di sini berupa hasil kajian yang berupa video dan juga insya Allah PDF dari tulisan, dan juga syahadah ataupun ijazah. Maka kita masuk sekarang kepada tafsir surat Ad-Duha, dan yang diinginkan dengan 3 hari di sini adalah 3 hari dari kajian. Adapun imtihan, maka kita akan masuk kepada hari yang lain. Tidak cukup 3 hari untuk materi dan ujian. Maka materi hanya 3 hari, ujian mungkin di hari yang keempat. Namun dicukupkan 3 hari pemberian ujian. Dan adapun bagi yang belajar online, kita akan memberikan soal jawab melalui grup di Telegram yang hanya bisa dijawab di grup Telegram saja. Maka kita masuk kepada tafsir surat Ad-Duha. Sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, maka kita masuk kepada usul tafsir. Usul tafsir maknanya tafsir secara mujmal, bahwa surat Ad-Duha adalah Makkiyah, yang mana dia diturunkan di Makkah, dan ayatnya ada 11 ayat. Wa nuzilat ba'da suratil Fajr. Dan dari sebab nuzulnya telah datang hadis-hadis yang sahih, dan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, min usuli tafsir, dari asas tafsir ini. Maka ayat ini barakallahu fikum diturunkan dengan adanya suatu peristiwa, yang mana peristiwa itu seperti disebutkan fi asbabin nuzul, yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Imam Al-Bukhari mengeluarkan asbabun nuzul ini di berbagai tempat dari kitabnya As-Sahih, di Kitabul Jum'ah, juga di Kitabut Tafsir. Maka Al-Imam Al-Bukhari memasukkannya di berbagai bab yang dia tulis. Dan begitupun Imam Muslim memberikan hadis ini di sahihnya. Maka hadis ini muttafaqun alaih tentang asbabun nuzuliha, tentang penjelasan sebab turunnya surat Ad-Duha, di antaranya dari beberapa ayat. Maka barakallahu fikum, surat Ad-Duha dari asbabun nuzulnya bahwa Nabi dulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'dal bi'tsah, setelah diutus menjadi rasul, maka turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu Nabi dalam keadaan ketakutan pulang dan berkata kepada istrinya Khadijah, dasiruni dasiruni, wa fi riwayah zamiluni zamiluni, maka selimuti aku dalam keadaan ketakutan. Maka setelah itu dihibur oleh istrinya tercinta yang memahami tentang keadaan dakwah dan mengetahui hakikat bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang zalim dan jahat. Maka dia yakini ini adalah wahyu, di mana dia Nabi Muhammad senang menyendiri di Ghor Hira. Dan kebetulan dia mempunyai kerabat seorang ahlul kitab. Maka ditanyakan kepada kerabatnya, dan ahlul kitab ini ahlul kitab yang jujur, yang mana dia berilmu dan memang menunggu kehadiran seorang nabi, seperti tertera di kitab Injil terdahulu. Dan di Al-Quran, sayati min ba'di ismuhu Ahmadu, bahwa akan datang di Jaziratul Arab, dan itu sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia, bahwa akan ada seorang nabi dari Arab, Jaziratul Arab, yang hidup di negeri yang tandus. Maka di saat diberikan diturunkan Al-Quran, Nabi dalam keadaan ketakutan. Kemudian setelah itu diyakinkan oleh istrinya tercinta bahwa itu adalah namus Jibril yang biasa datang kepada para anbiya. Maka akhirnya Nabi tenang, dan akhirnya turun ayat demi ayat. Turunlah ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Dan kemudian turun pula wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka turunlah ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka serulah wahai Muhammad ashirataka al aqrabin, dari mereka orang-orang yang dekat nasabnya kepada kamu. Dan Nabi Muhammad bernasabkan dari Quraisy, dan Quraisy dari Bani Hashim. Maka ini nasab Nabi Muhammad. Maka disebutkan fi sahihain an Ibni Abbas, dan di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, disebutkan laman nuzilatil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi mengumpulkan seluruh Quraisy, yang disebutkan ya bani Lu'ay ibni Ka'ab ankidu anfusakum minan nar, wa ya bani Ka'ab ibnu Murrah ankidu anfusakum minan nar, wa ya bani Hashim ankidu anfusakum minan nar, wa ya bani Abdul Muttalib ankidu anfusakum minan nar, wa ya bani Abdi Manaf ankidu anfusakum minan nar,
wa ya bani abdi syams anqidu anfusakum minan nar, wa ya Fatimah binti anqidi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Yang maknanya disebutkan seluruh fukhud. Makna fukhud cabang dari Bani Quraisy, mulai dari Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, kabilahnya dia, semua dari fukhud, cabang-cabang Quraisy. Dan anaknya disebut, putrinya, wahai Fatimah anakku, karena dari kerabat. Serulah, wa angdir ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat kamu wahai Muhammad. Maka Nabi menyampaikan amanah ini, didatangkan semua dan didakwahkan, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat dari api neraka. Maka berdirilah pamannya Abu Talib dan mengatakan, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy, orang-orang yang terkenal di Jaziratul Arab, para pembesar Quraisy yang semuanya kebanyakan lebih tua dari Nabi. Bagi para sanadid Quraisy, gembong Quraisy, yuktabar seperti paman Nabi. Maka hanya untuk ini engkau wahai Muhammad mengumpulkan kami para gembong Quraisy dari kerabatmu. Apa maknanya? Hanya untuk mendakwahkan tauhid, the worship straight to Allah, He is the one and only. Maka ibadah langsung kepada Allah tanpa perantara, dan Dia hanya Allah, Rabb satu-satunya yang disembah. Maka ini adalah perkara yang sangat aneh. Maka di dalam surat Shad Allah membongkar isi hati mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka wahai Muhammad, engkau mengajak kami untuk menyembah Allah, He is the one and only, hanya Dia satu-satunya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang ujab, unbelievable, tidak masuk akal. Di mana Rabb yang satu mendengar dari makhluknya yang jutaan miliaran. Maka butuh kepada al-alihah, kata mereka. Maka dikatakan, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka akhirnya inilah keadaan dari dakwah Nabi. Dan setelah itu terstagnasi, tidak turun wahyu. Setelah berselang beberapa lama, maka inilah penyebab turunnya ayat dari surat Ad-Duha. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalat imra'atu min Quraisy abta'a alaihi syaitanuhu fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ihtabasa Jibril, maknanya Jibril sudah beberapa waktu tidak pernah turun untuk menjumpai Nabi Muhammad dan untuk memberikan wahyu yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka berkata imra'ah min Quraisy kafirah, abta'a alaihi syaitanuh, maka setannya Nabi Muhammad yang biasa datang itu telah meninggalkannya. Fanazalat, kalimat fanazalat hada wajh syahid. Ini dia poin pendalilan kita. Maka turunlah ayat menunjukkan masuk kepada usul tafsir. Fanazalat maknanya turunlah ayat. Berarti surat Ad-Duha dari usul tafsirnya dia diturunkan dikarenakan suatu kisah. Kisahnya di saat terjadi stagnasi dari penurunan wahyu di awal-awal surat Makkiyah,
Maka kelompok kufar Quraisy mengetahui keadaan ini, maka dilecehkan, dikatakan oleh perempuan dari Quraisy, abta'a alaihi syaitanuhu, maka telah meninggalkannya setannya yang biasa memberikan waswasah kepadanya. Karena dilakobi Nabi Muhammad dengan sahirun kadzab setelah menjadi nabi, digelari dengan penyihir. Maka sekarang tidak turun wahyu-wahyu, tidak turun syaitan yang membisiki